Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afa wal-ghina. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan yang berbahagia ini ya kita mengkaji dari ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran yang mengumpulkan segala makna-makna, yaitu surah Al-Fatihah atau yang biasa kita kenal Alhamdulillah. Dan kita sudah terletak di ayat yang paling agung, yaitu ayat yang memiliki di antara dua pembicaraan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita sudah menjelaskannya, namun di sini ada makna yang tersirat dan hakikat yang mesti dikeluarkan dari sifat-sifat seorang hamba, yaitu ada dua sifat, yakni sifat ubudiyah dan sifat tawakal. Dari mana muncul dua sifat ini di dalam ayat ini? Yang pertama dari kata na'budu. Iyyaka na'budu, di sini ada sifat ubudiyah, sifat penghambaan. Apa dari makna hamba dari kata-kata orang Arab? Dari kata penghambaan, ibadah dari orang Arab adalah at-tadallul wal khudu'. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Katsir dan selainnya. At-tadallul wal khudu' adalah kehinaan dan ketundukan seorang hamba kepada Tuannya. Itu hakikat ibadah. Jadi kalau kita beribadah dalam ucapan, beribadah dalam amalan, beribadah dalam hati, tapi tidak melahirkan kehinaan kepada Allah, tidak melahirkan ketundukan kepada Allah, berarti kita belum beribadah. Walaupun anggota badan kita ruku dan sujud, walaupun anggota badan kita ruku dan sujud, tapi kalau tidak melahirkan rasa takut, rasa hina di dalam diri, dalam ibadah, berarti kita belum beribadah. Kenapa? Karena hakikat ibadah ketika kita mampu menghinakan diri kepada Allah. Ini dari makna al-ubudiyah, keibadatan, ketundukan, kehinaan seorang hamba. Dan dari makna dan sifat yang tersirat di ayat yang agung ini adalah al-isti'anah. Kita memohon pertolongan kepada Allah dari ayat wa iyyaka nasta'in. Dari hakikat sifat isti'anah dan sifat yang terkandung, yang tersirat di dalam ayat ini adalah sifat tawakal. Sifat menyandarkan segala urusan kepada Allah. Karena seseorang memohon pertolongan, pasti ada memiliki sifat keterbatasan. Karena seseorang tidak mungkin memohon pertolongan kalau ia mampu melakukannya. Dari sini sifat seorang hamba memahami bahwasanya ia tidak mampu. Apa yang dia tidak mampu ada dua. Yang pertama, dia tidak mampu mendapatkan kebaikan, dan dia tidak mampu terhindar dari bahaya, sehingga dia memohon pertolongan. Akan tetapi kecerdasan seorang hamba ketika ia memohon pertolongan kepada orang yang tepat, kepada sang pemilik, pengatur segala sesuatu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka dari situ di sini menunjukkan pengkhususan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah, tidak kepada selainmu saya memohon pertolongan. Apa yang dia memohon pertolongan kepadanya? Yaitu dia memohon pertolongan kepada Allah dalam segala urusannya. Seseorang tidak mungkin di atas tauhid dan membenci kesyirikan kecuali di atas pertolongan Allah Azza wa Jalla.
Seseorang masuk ke dalam Islam, diajarkan Islam, memahami Islam, mengamalkan Islam, kalau bukan pertolongan Allah SWT tidak ada yang mampu. Kita tidak mampu rukuk dan sujud, melangkahkan kaki kita, mengedipkan mata kita untuk bangun tunduk, kecuali semuanya di atas pertolongan Allah SWT. Tidak ada satupun di antara kita. Berapa banyak manusia yang lumpuh, berapa banyak manusia yang kuat, bisa mendaki gunung, tapi tidak mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Kenapa? Karena Allah tidak menolongnya. Berapa banyak manusia yang memiliki harta kekayaan, jabatan yang tinggi, ajudan yang mengawalinya untuk pergi di tempat-tempat yang dimana tempat itu tidak daerah aman, tapi di tempat yang aman yaitu masjid Allah SWT, ia tidak mampu mendatanginya. Mengapa? Karena Allah tidak menolongnya. Maka dari itu perlu kita selalu memohon pertolongan kepada Allah SWT setiap hari, agar kita ditundukkan di atas ketaatan kepadanya dan dihindarkan dari segala musibah yang menimpa. Khususnya musibah yang terbesar adalah dicabutnya keimanan di dalam hati kita. Maka dari itu banyak di kalangan para ulama kita, seperti Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, itu setiap hari menangis. Menangisnya ditanyakan, bahkan ketika sakaratul maut, dia ditanya, kenapa engkau menangis? Padahal kebaikanmu, engkau adalah ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Kebaikannya tidak diragukan oleh umat. Apa yang dia katakan? Saya takut ketika sakaratul maut menjemput, Allah tidak menolong saya agar teguh di atas la ilaha illallah. Ini luar biasa, karena dia sangat paham terhadap bahwasanya dicabutnya keimanan itu adalah musibah yang terbesar. Maka dari itu hendaknya kita selalu memohon pertolongan kepada Allah agar kita ditolong, dikuatkan hati kita di atas la ilaha illallah dan menafikan segala peribadatan kepada Allah. Maka dari itu ayatnya digandengkan antara ibadah dengan pertolongan, karena seseorang tidak mungkin beribadah kecuali di atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Seseorang tidak mungkin meyakini Allah pencipta, penguasa, pemilik, yang satu-satunya yang pantas diibadai kecuali di atas pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ini dari makna al-isti'anah yang harus kita pahami. Dan makna isti'anah di sini melahirkan ketawakkalan, penyandaran diri seorang hamba kepada Tuhannya. Dan kalau seseorang bersandar, bertawakal kepada Allah dalam segala urusannya, pasti akan tercukupkan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, barang siapa saja, dari laki-laki maupun perempuan, anak muda atau orang tua, orang sakit atau orang sehat, anak kecil, orang besar, orang yang tidak mampu atau orang yang mampu, kaya dan miskin, yatawakkal 'ala Allah, dia memiliki sifat tawakal hanya kepada Allah, fa huwa hasbuh, pasti dia akan tercukupkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka ia diberikan jalan keluar dari segala urusannya. Dan di antara takwa yang paling utama, cabangnya adalah bertawakal dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dari makna-makna yang harus kita pahami dari makna ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, tidak kepada selainmu, dan hanya kepada Engkau yang kami memohon pertolongan. Yaitu kita melahirkan dua sifat, yaitu sifat ketundukan, sifat kehinaan kepada Allah Azza wa Jalla, dan sifat penyandaran. Segala urusan kita sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu di antara Nabi anjurkan kita membaca di subuh hari ini, yaitu di zikir pagi dan petang, kita membaca ya hayy ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah yang maha berdiri sendiri,
Birahmatik, dengan rahmatmu, astagits, saya memohon pertolongan. Wala takilni, janganlah engkau menimpakan ila nafsi tarfatain, dalam segala urusanku walaupun hanya sekejap mata. Kita mengedipkan saja mata, kalau Allah tidak tolong kita tidak mampu. Berapa banyak sekarang di rumah sakit ingin mengedipkan matanya, bahkan ada dari orang-orang hanya ingin berkedip, dia membayar ratusan juta. Matanya tidak mau tertutup, terbuka terus, hanya ingin mengedipkan matanya. Dia harus mendatangkan banyak ahli-ahli. Ada orang mau mendengar, tidak mampu mendengar. Kenapa? Karena Allah tidak tolong untuk dia mendengar. Orang mau berjalan, orang mau menggenggam, orang ingin merasakan rasa asin, rasa manis, dia tidak mampu karena Allah tidak tolong. Sehingga dia membutuhkan manusia yang mengeluarkan banyak biaya. Ini diantara hal yang perlu kita perhatikan. Hendaknya kita selalu bertawakal, menyandarkan segala urusan kita, sehingga menumpas sifat merasa di dalam diri, merasa saya dan saya dan saya. Tidak, itu semuanya karena rahmat dan pertolongan Allah Azza wa Jalla, sehingga kita mendapatkan apa yang kita dapatkan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena waktu yang membatasi kita. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas di ayat yang selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.